Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Palembang yang beranggotakan saya sendiri, Putri Dewi, Fadila, dan juga Septi Saputri akan menjelaskan dan mempresentasikan bagaimana cara penggunaan dari aplikasi Anates. Yang mana Anates ini adalah aplikasi untuk mengolah dan juga mengetahui bagaimana bobot soal yang kita punya. Oke, baik, di sini langsung saja kami memiliki data mentah yang terdiri dari 25 tester. Masing-masing tester memiliki jawaban mulai dari A, B, C, dan D, serta E. Nah, di sini kami mempunyai 20 soal. Bagaimana kualitas dari soal yang kami berikan dan juga bagaimana penyebaran dari soal ini bisa kita lihat dari aplikasi Anates. Langsung saja kami buka aplikasi Anatesnya. Oke, karena kami sudah memiliki datanya, langsung saja kita ini. Nah, di sini sudah disalin dari 25 data tester, masing-masing sudah ada pilihan A, B, C, D, dan E. Dan juga di sini ada kunci jawaban. Jumlah butir soalnya 20 dan jumlah subjeknya itu ada 25. Jumlah pilihan jawaban ada 5, yaitu A, B, C, D, dan E. Kembali ke menu utama. Nah, di sini ada beberapa menu yang bisa kita gunakan. Nah, yang pertama, kita akan melihat dari penyekoran data. Nah, di sini penyekoran data bisa kita lihat dari urutan berdasarkan skor tinggi dan juga kerendah. Nah, di sini sudah ada skornya. Tertinggi itu 18 dan juga terendah itu 7. Oke, kembali ke menu utama. Ada namanya skor di bobot. Nah, di sini sudah diurutkan juga karena kita bisa mengurutkan dengan mencentang ini. Jika tidak dicentang, maka urutan dari nilai tertinggi dan juga terendah itu tidak bisa kita lihat. Jadi kita centang. Nah, di sini ada jumlah subjeknya masih 25, butir soal 20, bobot untuk jawaban benar itu 1. Nah, di sini bisa kita ubah. Jika kita untuk skornya itu jumlahnya 100, maka karena jumlah butir soal kita 20, bisa kita ganti dengan 5. Satu soal itu skornya 5. Jadi otomatis di sini skor bobotnya itu akan terakumulasi menjadi 90, 85, 85, 80, dan seterusnya. Nah, untuk bobot untuk jawaban salah yang pasti itu adalah 0. Ke menu awal. Nah, di sini kita akan menghitung reliabilitasnya. Di sini reliabilitas tesnya itu adalah 0,70. Nah, di mana jika kita bandingkan menurut data dari Ari Kunto, 0,70 ini adalah masuk ke kategori yang tinggi. Nah, sedangkan validitasnya itu atau korelasi XY-nya itu 0,53. Nah, ini adalah soal, bukan item, validitas dari soal. Kembali lagi adalah secara keseluruhan, bukan hanya per item dari soal itu sendiri. Nah, kalau menurut Ari Kunto, 0,53 ini adalah kategori cukup atau sedang. Oke, kembali lagi ke menu awal. Selanjutnya itu adalah kelompok unggul dan asor, atau biasa kita sebut dengan kelompok tertinggi dan juga terendah. Nah, di sini karena Anates punya cara tersendiri untuk membagi. Kalau di manual itu biasanya kita membagi langsung 50%, 50%. 50% dari yang unggul atau teratas, atau 50% dari yang terbawah atau yang asor. Nah, jika di Anates sendiri, dengan Anates ini hanya 27% dari kelompok unggul dan 27% dari kelompok bawah atau asor. Nah, di sini karena kami memiliki tester 25, maka 27% dari 25 itu ada 6,75, yang mana masing-masing itu ada 7. Ada diambil dari 7 orang teratas dan juga 7 orang terbawah. Nah, tes ini digunakan untuk dijadikan algoritma dalam menghitung daya pembeda, tingkat kesukaran, dan juga pengecoh. Kembali lagi ke menu awal. Selanjutnya itu ada daya pembeda. Nah, daya pembeda ini biasanya itu per soal.
Nah, satuan paling tinggi itu biasanya 1. Semakin ke arah nilai mendekati angka 1, maka semakin baik. Semakin ke arah 0, bahkan minus, itu berarti jelek. Nah, kalau 100, karena ini persen, bagi saja 100 jadi 1, maka kategorinya baik. Nah, jadi karena ini, misalkan ini kita bagi dengan 100, maka dapatnya itu 0,428. Nah, jadi semakin tinggi daya pembeda soal, maka semakin baik dalam membedakan kelompok unggul dan juga kelompok asor. Jika ada 0, ada 20, artinya jelek, bisa direvisi, bahkan soal itu bisa dibuang. Nah, di sini dari contoh yang kami buat, ini nomor 1, nomor 6, itu bisa 13, itu bisa dibuang. Nah, untuk yang tidak mendekati 1 atau jauh dari 1, seperti minus 14,29 ini bisa direvisi atau bahkan dibuang. Nah, ada beberapa kategori yang mana kurang dari 0,20 itu jelek, ataupun 0,20 sampai 0,40 itu sedang, 0,40 sampai 0,70 itu baik, 0,70 sampai 1 itu baik sekali, yang mana bertanda negatif itu jelek sekali. Oke, kembali ke menu utama. Nah, selanjutnya itu setelah daya pembeda ada tingkat kesukaran. Nah, tingkat kesukaran ini sudah diinterpretasikan oleh Anates dengan cepat. Nah, di sini ada tafsirannya, di mana instrumen tes kelas biasanya sebaran idealnya itu 25 soal sukar, 25% soal mudah, dan 50% itu soal sedang. Nah, karena dalam hal ini kami banyak soal yang sedang, mungkin akan direvisi agar soal sukar menjadi 25%, di mana di sini mendominasi sekali soal yang, maka akan ada beberapa revisi dari soal yang akan kami buat. Karena idealnya itu 25% soal sukar, 25% soal mudah, dan 50% soal sedang. Nah, interpretasi tingkat kesukaran ini sudah ada, jadi tidak perlu untuk menggunakan kriteria tabel Ari Kunto ataupun lain sebagainya. Jadi sudah ada di sini, tidak perlu kita tafsirkan lagi. Seperti sedang, mudah, sedang, dan lain sebagainya. Kembali ke menu utama, ada yang namanya korelasi skor butir dengan skor total, atau ini adalah validitas item. Nah, di sini juga sudah diinterpretasikan dengan Anates. Jadi kita tidak perlu kriteria tabel. Nah, di sini ada yang di 0,713 ini signifikasinya itu sangat signifikan. Yang mana signifikan itu berarti sudah sangat baik, sudah sangat signifikan. Nah, signifikan itu berarti validitasnya baik, sudah bisa digunakan. Sedangkan tanda ini adalah minus. Nah, arti dari minus ini adalah berarti buruk atau harus dibuang atau bisa jadi direvisi. Nah, kalau ada nanti katanya itu nan di sini, tulisannya nan, maka soal itu terkategori buruk atau tidak bisa digunakan. Jadi harus dibuang. Jika ada sangat signifikan, sudah pasti ini validitasnya sangat tinggi dan soal bisa langsung digunakan. Kembali lagi ke menu utama, ada yang namanya kualitas pengecoh. Nah, kualitas pengecoh ini ada beberapa simbol. Di sini ada yang namanya bintang 2 yang berarti kunci jawaban. Dari misalkan nomor di nomor 1 ini bintang 2. Nah, berarti bintang 2 ini di bagian A ini ada 16 orang yang menjawab dan juga benar jawabannya karena simbol dari bintang 2 merupakan kunci jawaban. Nah, di sini ada plus 2 yang berarti sangat baik. Yang selanjutnya itu ada plus 1 berarti baik, minus berarti kurang, minus 2 berarti buruk, minus 3 berarti sangat buruk. Nah, angka di sini berarti banyaknya orang yang memilih jawaban tersebut. Misalkan di sini ada nomor 1 ada 16 bintang 2, berarti ada 16 orang yang menjawab pertanyaan dengan memilih opsi A.
Selanjutnya juga seperti itu. Ini 8 orang dengan -3. Berarti ada 8 orang yang memilih opsi B. Selanjutnya, kalau di Anates, yang merah ini artinya daya pembedanya sangat buruk, berarti harus diperbaiki. Nah, ada opsi lain untuk membaca dari tabel ini. Bisa dilihat dulu angkanya. Jika lebih dari 1 yang memilih, itu berarti sudah baik pengecohnya. Perbaiki saja yang 0. Nah, berarti kalau ini lebih dari 1, yang nomor 1, ini pemilih opsinya itu ada 8, berarti tidak perlu kita perbaiki. Yang diperbaiki hanya yang 0. Jadi ada berbagai macam cara untuk menginterpretasikan dari tabel kualitas pengecoh ini. Jadi kita perbaiki saja yang 0. Nah, pengecoh yang baik itu biasanya 5% testi memilih pengecohnya. Jika 25 orang, berarti hanya cukup 1 saja yang memilih opsi tersebut, maka sudah baik pengecoh yang seperti ini, dikatakan sudah baik walaupun dia memilih ke warna merah. Nah, sedangkan yang warna hijau, sudah pasti itu baik dan juga merupakan kunci jawaban dari opsi yang kita berikan. Selanjutnya itu ada rekap dari analisis butir. Nah, rekap dari analisis butir ini adalah rekap dari secara keseluruhan dari apa saja menu-menu yang sudah kita gunakan. Nah, di sini ada skor data bobot. Selanjutnya ada reliabilitas tes, kelompok unggul dan asor, daya pembeda, tingkat kesukaran, korelasi skor butir dengan skor total, kualitas pengecoh. Nah, jadi apa fungsi dari rekap secara keseluruhan ini? Kita bisa langsung tahu mana yang harus dibuang, mana yang harus direvisi, dan mana yang bisa kita pertahankan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai penggunaan aplikasi Anates. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.